Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan jamaah yang saya hormati dan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak memberikan kepada kita kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Khususnya pada malam hari ini kita memulai kembali majelis taklim Selasa malam Rabu ini dalam kondisi sehat walafiat zahiran wa batinan, yang kita awali tadi dengan membaca sholawat dan juga banyak yasin dan tahlil yang kita tujukan kepada guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, para habaib kita, masuk pada orang tua kita, sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kita atas bimbingan beliau-beliau kepada kita baik secara langsung ataupun secara langsung, karena tanpa jasa beliau-beliau tidak mungkin majelis taklim ini ada, tidak mungkin majelis taklim ini bisa berjalan selama ini. Tentunya ini hanya sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, sebagai penyempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Seseorang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang berjasa pada dirinya, maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, tadi kita awali ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau-beliau, dengan harapan ridho beliau-beliau, doa beliau-beliau akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendatangkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan semoga majelis taklim ini bisa istiqomah ila yaumil qiyamah, menjadi sarana media kita semuanya dan keturunan kita ila yaumil qiyamah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita gunakan untuk istiqomah dan sekaligus menyempurnakan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini masih suasana Syawal, saya secara pribadi maupun secara keluarga dan kelembagaan Nurul Ulum mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang kembali fitrah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT setelah melewati ibadah Ramadan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menggapai kemenangan, sekaligus segala amal ibadah kita sekecil apapun diterima oleh Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum salahal amal, dan semoga kita masih diberi panjang umur fi taatillah rasuli, diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik, sehat walafiat dhahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, nyuwun ngapunten lahir maupun batin jika selama kita berinteraksi, selama kita kenal, selama kita bergaul dalam kondisi apapun, jika saya secara pribadi, keluarga dan kelembagaan ada kekurangan, ada kesalahan, itu pasti manusiawi. Dengan segenap kerendahan hati saya mohon maaf dan mohon ridhonya kepada rekan-rekan semuanya. Nggih. Kok meneng kabeh jale sepuro. Kakean ta dosane sampe. Dan alhamdulillah kita bisa memulai kembali majelis taklim ini di malam ini. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap memasuki bulan Syawal, ya,
ada kalimat yang sangat familiar yang sering kita saling ucapkan antara kita dan yang antara satu dan yang lainnya. Itu kalimat minal aidin wal faizin, ya. Minal aidin wal faizin, yang ini bermakna doa, ya. Doa semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang merayakan hari raya ini. Artinya hari raya ini kita benar-benar menjadi orang yang sukses, orang-orang yang disebut al-faizun, orang-orang yang menggapai kemenangan. Ya, kenapa kok disebut al-faizun, menggapai kemenangan? Ya karena selama Ramadan kita melaksanakan banyak sekali ibadah. Nah, orang bisa melaksanakan ibadah itu berarti orang yang sudah melampaui halangan, rintangan, juga bisa mengalahkan musuh-musuh yang menghadang kita, yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi pokoknya seseorang itu kalau bisa berbuat baik, berbuat ibadah, itu berarti dia disebut orang yang menang. Karena siapapun manusia untuk bisa melakukan ibadah itu dia harus melewati rintangan, melewati tantangan. Ya. Sampean semuanya bisa hadir di tempat ini pasti ya melewati rintangan, tantangan. Ya. Karena pasti ada penghalang. Kalau kita tidak bisa mengatasi, maka kita akan kalah. Ya. Paling tidak menurut Al-Imam Al-Ghazali, tantangan orang untuk berbuat baik itu ada 4. Ya. Dan ini pernah juga saya sampaikan. Yang pertama adalah an-nafsu. Nafsu itu ya apa yang ada dalam diri kita, ya. Nafsu ini keinginan-keinginan kita, obsesi-obsesi kita, ya. Ini nafsu, ya. Ya, nafsu itu macam-macam. Secara garis besar ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah. Yang pasti nafsu ini disebutkan dalam Al-Quran, dan ini pasti ya, nafsu ini pasti ammaratum bisu, mengajak kepada kejelekan. Nafsu apa saja? Contoh nafsu makan. Kalau kita nuruti nafsu makan, pasti akan mengajak pada penyakit. Wong itu mangan ini mesti milih sing enak, sing gak enak wegah. Padahal yang enak-enak itu pasti ya mengandung resiko, mengandung penyakit, apalagi kalau dikonsumsi berlebihan, jenis nafsu. Ya. Orang kena penyakit itu karena gak iso ngerim nafsu makannya salah satunya. Wong seneng legi-legi gak iso ngerim kesenangan legi-legi ini, ya jadi diabetes. Seneng goreng-gorengan, seneng sing guri-guri gak iso ngerim, ya jadi kolesterol dan seterusnya. Ya. Makanya nafsu ini termasuk bagian dari tantangan kita untuk berbuat baik. Nuruti nafsu, ya jam-jam ini enak kelesetan. Ya, ambek ning ngarepe TV, ambek sedak-sedut ngombe kopi, ya. Apalagi kalau menuju ke satu tempat yang jauh, jelas membutuhkan ya energi, membutuhkan biaya mungkin. Nah ini nafsu itu pasti ngejak enak. Kalau nafsu sih ngejak gak enak. Ya. Terus ada yang namanya ad-dunya, dunia saisine, pernak-pernik dunia ini, kesenangan, kenikmatan dunia. Ini juga termasuk salah satu penghalang kita berbuat baik. Tidak sedikit orang yang karena ngurusi dunia sampai gak ibadah, sampai gak sholat, sampai ninggal kewajiban. Tidak sedikit, bahkan tidak hanya meninggalkan kewajiban, bahkan dia melakukan sesuatu yang haram karena dunia, karena obsesi dunia. Ini makanya tantangan, apalagi zaman sekarang di mana televisi kita itu penuh dengan iklan. Iklan itu artinya iming-iming. Jadi menungso setiap hari diiming-iming ambil kenikmatan dunia.
Zaman saya masih kecil dulu gak pati ono iklan. Iklan itu jam 4 sore siaran niaga biyen niku. Masih ingat siaran niaga ya. Saiki ben ono iklan. Buka opo internet ono iklan. Sembarang ono iklan. Artinya kita ini diiming-iming terus dengan kenikmatan dunia. Sehingga nafsu duniawi orang sekarang itu lebih besar daripada orang dulu. Yang kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan, banyak sekali orang yang karena nafsu duniawinya dia meninggalkan kewajiban. Bahkan karena nafsu duniawinya dia melakukan keharaman. Bahkan sampai melakukan hal yang membahayakan orang lain, yang mencelakakan orang lain karena nafsu duniawi. Udah. Terus yang ketiga dan keempat, itu tantangan kita untuk berbuat baik adalah asyaiton. Syaiton itu adalah pihak yang amar mungkar nahi ma'ruf, yang selalu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah pada kemakrufan. Lah, setan dari ini Imam Ghazali itu ada dua jenis, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia itu adalah minal jinnati wan nas. Jadi setan sing bentuk alusan, yaitu setan, yaitu yang anak turune iblis yang diceritakno saya ambek Al-Qur'an, itu setan jinni ya. Dan juga syaitonul insi, setan yang rupa menungso. Jadi siapapun menungso, gak peduli ya agama apapun, kalau dia orang yang mengajak kepada kemungkaran, mencegah kebaikan, maka dia termasuk golongan syaitan, tapi syaitonul insi. Maka berbahagialah orang-orang yang hidupnya justru malah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran ya. Inilah 4 tantangan. Sehingga kenapa ketika setelah Ramadan kita disebut al-faizun, karena ketika kita beribadah pasti kita bisa melawan 4 hal ini, bisa menaklukkan 4 hal ini. Ketika kita bisa beribadah, paling tidak kita bisa poso, kita menaklukkan namanya nafsu makan. Paling tidak itu kan nafsu makan sudah kita lalui. Ya. Mungkin juga syaitonul insi dan syaitonul jinni bisa kita lalui. Mungkin ono wong sing ojo-ojo ngejak kita mokel, kita bisa melawannya. Nah, itu namanya kita bisa melewati tantangan. Alhasil alhamdulillah, kita syukur Ramadan kita bisa diberi kesempatan sekaligus kemampuan melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya siam dan qiyam ya. Makanya riyo itu yang berhak bergembira dan berbahagia, karena menang adalah orang-orang yang poso. Sing gak poso kok riayan, lah iki sing harus dipertanyakan ini. Iki melok madhab apa iki? Wong gak poso kok riayan. Ono kira-kira nek Malang model kok ngono. Ono gak poso omahe dicat lho. Lah terus ngriyayani apa? Riyo kan merayakan. Apanya yang dia rayakan? Wong dia kalah kok. Masa ada sebuah pertandingan yang kalah merayakan, kan lucu. Bisa-bisa dianggap gak pati waras, wong kalah kok merayakan. Wong kegolan kok ginjal-ginjal lho. Mestinya kegolan kan dingkluk ya. Menunjukkan ekspresi susah. Iki enggak, kegolan kok malah sing selebrasi kan ya gak pantes. Nah, ini banyak orang-orang sing gak patek genang ngono iku ya. Wong kalah kok malah riayan. Ya. Tapi ya gak apa lah wis gawe rame-ramene donya. Dipikir-pikir ya lucu ya. Nah, inilah nggih yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Rasanya ya kita kangen dengan suasana Ramadan, karena di Ramadan kita bisa merasakan begitu luar biasa suasana ibadah, manisnya ibadah ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah al-faizun, kemenangan ini bisa kita raih di bulan-bulan berikutnya? Jangan-jangan kita hanya pemenang Ramadan, bulan Syawal kalah lagi,
Dzulqa'dah kalah, Dzulhijjah kalah. Akhirnya dalam setahun kita hanya menang di 1 bulan, tapi 11 bulan kita kalah. Ya. Kira-kira petinju rekor permainannya 12 kali main, 1 kali menang KO, 11 kali kalah KO. Kira-kira petinju apa ini model ini? Level petinjunya petinju apa ini? Petinju remek ini ya. 12 kali main, 1 kali tok sing menang, 11 kali kalah. Nah, kita jangan sampai jadi pecundang-pecundang, jadi orang-orang yang kalah ya di bulan-bulan setelah Ramadan. Kalau perlu kita menjadi pemenang terus. Ya misalnya kalah sepisan pindu, rodok lumayan lah. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi saat ini, di mana bulan Ramadan menang, terbukti ibadahnya sregep, sholat subuh berjamaah Masya Allah rame, pas tanggal 1 Ramadan langsung deraktis kalah KO. Si ronde pertama kalah KO, 1 Syawal langsung KO. Masjid-masjid bisa kita lihat ya, gak koyok waktu Ramadan, padahal kayak wingi loh sik rame, saiki loh langsung hari ya. Kan banyak model-model kayak ngono masjid-masjid ya, waktu Ramadan Masya Allah ya rame, subuh sadurunge subuh wis jamaah padha teko kabeh ya. Saiki dikomati lho sik durung ana sing teko. Lagi nanti sing halak-halak ngene. Nganemi mek Ramadan tok. Ya. 1 Syawal langsung kalah KO. Ya. Mana sing kalah-kalah masuk melok ngaji pisan wong iki. Ya. Ayolah kita berpikir ya. Mari kita mempertahankan kemenangan kita ya. Ibarat juara itu ya harus juara bertahan. Kita pertahankan kemenangan kita. Kita sudah oleh Allah sudah dibuka mata kita bahwa kita ini bisa menang kok. Ya walaupun dalam bulan suci Ramadan ini Allah mengurangi satu musuh kita, yaitu syaitonul jinni ya. Wasul silatis syayatin, itu sejak awal Ramadan itu sudah dibelenggu setannya. Ya, makanya ibarat sekak oleh furi atau enteng ya. Sehingga saya sering menyampaikan sajane rek sregep Ramadan ini tidak begitu membanggakan ya. Setannya ambek ditaleni ini ambek mencep banggur awak ditaleni. Kon sregep ayo engko 1 Syawal tak anteni kon. Awak diculno KO ya, terbukti banyak yang KO ya. Makanya tidak begitu bisa dibanggakan. Ya Ramadan disyukuri ya, tapi dibanggakan enggak. Karena apa? Allah ngasih dispensasi berupa setan yang terbelenggu. Nah sekarang inilah pertandingan nyata. 4 tantangan kita ada di hadapan kita semuanya. Mari kita berusaha menjadi pemenang. Siapa pemenang itu? Dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 disebutkan qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itulah faizun, itulah pemenang sesungguhnya, itulah juara bertahan, yaitu orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya, dan tidak ada jalan gak ono cara njaga iman kecuali dengan berbuat baik, kecuali dengan berbuat taat. Ya hanya itu menjaga iman. Karena al-iman disebutkan oleh Rasulullah yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah juga berkurang. Iman ini munggah mudun. Yazidu bitta'ah, bertambah ketika kita gunakan taat beribadah, melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan menambah kualitas keimanan kita. Nambahi kuat iman itu dengan berbuat baik. Ya berbuat baik bukan hanya ibadah,
mahdhah atau ibadah yang ditentukan syariat seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, termasuk ketika kita melakukan perbuatan baik kepada sesama menungso, ambek tonggo, dulur konco, ya, yang sekiranya itu merupakan perintah agama, itu juga menambah kualitas keimanan kita. Wayang kusu bil maksiat, dan yang namanya iman ini akan menurun dengan maksiat. Makanya alladzina amanu adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam berbuat taat, dawamun ala ta'ah, selalu berusaha istiqomah dalam taat. Jadi orang iman itu ya menjaga keimanannya dengan istiqomah taat. Ya, makanya ya dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, al-faizun itu juga orang yang sabar, karena dalam taat itu butuh sabar, dalam keistiqomahan itu butuh sabar. Gak sabar tidak mungkin bisa istiqomah. Ya. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru ya, annahum humul faizun. Ya. Jadi orang faizun itu pasti orang yang sabar, karena menjaga keimanan itu butuh kesabaran. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa sih hijrah? Ya hijrah, kalau hijrah secara fisik telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mulai dari hijrah dari Mekah ke Habsyi, ya, Habasyah, juga kemudian hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi sejak Fathul Mekah sudah tidak ada hijrah lagi. Hijrahnya menjadi hijrah haliyah, hijrah hakiki, yaitu hijrah dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah menuju hal yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa sih? Orang hijrah ini orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Ya berusaha dadi wong sing tambah apik lah dalam segala hal. Bagaimana hubungannya dengan suami, istri, iki tambah suwe tambah apik. Ya apa ditingkatkan, tambah suwe tambah apik, ya. Bagaimana hubungan dengan sama manusia, tambah suwe tambah api. Ya, kadang-kadang kan suami istri, oh malah kuwalik, mantannya anyar kok yo oh. Barang wis rada suwe selawas, tambah menurun kadang-kadang. Ya. Mantan anyar kesandung watune sing seneni. Barang mantan tuwek kesandung matamu iku ndelereng aja. Matane sing diseneni. Ya. Ini. Oh, manten anyar Masya Allah, nggih. Jam 1 ngelilir, dibuka Mas, terno nang jeding Mas, diterno Mas yo ngantuk-ngantuk. Manten lawas, Mas terno wedi aku Mas, gendruwo wedi ambek awakmu ya. Ini apa sudah menurun ya. Nah, ini ujian hubungan sesama manusia ini kadang-kadang tambah menurun. Suami istri kadang-kadang tambah menurun. Hubungan orang tua dan anak kadang-kadang tambah menurun, teman juga kadang-kadang tambah menurun. Ya semoga kita bisa menjaga hubungan baik ya antar sama manusia, terutama pada orang-orang yang mempunyai hak untuk kita berbuat baik, ihsan kepada mereka, mulai wong tua, ya guru, istri, anak-anak, dulur, tetangga, saudara sama muslim, dan bahkan orang-orang di sekitar kita, sesama manusia walaupun bukan seorang muslim sekalipun. Nah, ini apa? Hajaru ini orang yang dinamis ya. Hajaru itu orang yang dinamis karena menunjukkan apa? Perubahan kan. Jadi orang yang dinamis, gak stagnan, selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Lah untuk selalu dinamis, selalu menjadi orang yang berupaya menjadi lebih baik dan lebih baik, kualitas hidupnya tambah apik, ya tidak ada jalan lain kecuali harus dibekali dengan ilmu, ngaji ya. Kecuali harus dengan ngaji. Jangan masalah spiritual, masalah agama saja, semua masalah, semua hal. Ya, contoh saiki misalnya seperti di tempat-tempat instansi, iya kan, kalau mau naik kadang-kadang ada diklat, ada apa tugas belajar, ada macam-macam supaya apa? Ada seminar-seminar ya, supaya meningkatkan
ya kinerjanya, meningkatkan kualitas etos kerjanya dan lain sebagainya. Sama, ya. Kita untuk meningkatkan kualitas spiritual kita itu harus selalu ada bekal, yaitu dengan ilmu ngaji. Tanpa ngaji tidak bisa loh kita. Bagaimana kita tahu ini sesuatu yang harus dirubah, sesuatu yang harus diperbaiki, iki kurang, iki gak kurang, gak ngaji. Ya gampangane kalau kita kepingin tahu bagaimana kondisi mesin sepeda motor kita. Loh, otomatis ini harus dibawa ke tempat orang yang ngerti ahlinya mesin sehingga didelok, oh iki wae ganti ya, iki saiki gak apa iki sampean gawe dilungkas pedhot iki. Ya rek pedhot iki ngene Kota Malang sampean gawe nang ngene luar kota pedhot dadi gawe. Ya rek awan-awan lah rek jam 1 bengi pedhot iki golek angel sampean ganti iki dan seterusnya dicek. Itu kan ilmu berarti. Butuh ilmu untuk menjaga apalagi untuk memperbaiki. Menjaga saja butuh ilmu apalagi untuk memperbaiki, meningkatkan kualitasnya. Ya apa iki tak gaspol ngene kok sik mlayu kok iso banter. Ya apa carane? Yo dijolno sepeda motor anyar ya. Lah iki sepeda motor 70 masih sampean kenekno yo. Yo mlayune sakmene. Lho itu kan ilmu kan itu ya. Ilmu. Wis iki carane gonang comboran ya. Didendeng terus ditukokno anyar banter ya. Loh ini jadi semuanya itu ada ilmunya. Untuk meningkatkan itu pasti butuh ilmu. Untuk mempertahankan saja orang butuh ilmu apalagi meningkatkan. Termasuk kualitas spiritual kita, kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita dengan Allah SWT sebagai seorang hamba, ya ini harus ada ilmunya kalau kepingin dinamis. Wahajaru. Terus ada wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Di dalam kehidupan ini nilai tertinggi kita ketika kita bisa memberikan manfaat. Ketika kita bisa memberikan manfaat. Makanya sampai Rasulullah bersabda khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, untuk bermanfaat pada orang lain tentunya kita harus mau berkorban. Tidak mungkin kita bisa bermanfaat tanpa pengorbanan. Paling tidak kalau kita mau bermanfaat pada orang lain, kurban waktu paling tidak. Kadang-kadang kurban tenaga, kurban pikiran, bisa-bisa kurban perasaan. Kurban duit ya kurban perasaan termasuk ya. Harus ada yang dikorbankan. Lah ketika kita berkorban itu butuh yang namanya jihad. Jihad itulah pengorbanan. Makanya orang-orang yang mengorbankan nyawanya untuk perang yaitu namanya disebut mujahid, jihad fisabilillah. Jihad ya butuh pengorbanan. Ya. Tidak mungkin semakin besar pengorbanan kita maka semakin tinggi tingkat jihad kita. Ya. Orang kalau mempunyai pengorbanan kalau dihitung misalnya materi 1 juta sama 2 juta itu butuh perjuangan yang 2 juta sama yang 10 juta butuh terus semakin meningkat pengorbanan kita itu semakin butuh perjuangan ya. Makanya kebaikan seseorang itu ketika dia bisa mengorbankan apa yang dimilikinya untuk orang lain. Di situ yang disebut anfa'ahum linnas yaitu ya. Makanya kita tanyakan pada diri kita, opo manfaatku urip iki opo saiki selama iki? Apa manfaat saya kepada orang-orang sekitar kita? Apalagi apa manfaat saya untuk kemaslahatan, untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi, ibadah dan sebagainya. Harus kita pertanyakan, jangan sampai loh kita hanya ibadah, sholat, tok maca Quran, tok wiritan, tok, tapi kita tidak punya manfaat pada orang-orang sekitar kita. Bahkan kalaupun kita kurang dalam beribadah tapi manfaat banyak itu masih lebih baik. Karena manfaat itu bergulir terus. Bayangkan ya, kita bisa bermanfaat sama orang lain. Contoh, kita membantu masjid bangun misalnya. Loh, kita kan melakukan cuma 1 kali, melok ngecor, melok angkat-angkat. Tapi cor-corane dadi digawe berapa generasi itu.
Pengorbanan kita itu dipakai berapa generasi terus. Kalau itu digunakan sesuatu yang mengalir lagi tambah top maneh, digawe ngaji misalnya. Nah, ketika digawe ngaji muncul sebuah ilmu, yang ilmu ini dimanfaatkan, akhirnya mendapatkan pahala yang ngajar, termasuk yang memfasilitasi ini juga mendapatkan pahala, terus mengalir. Waduh, kalau enteh itu. Ya. Makanya kita jangan enggan untuk mengorbankan diri. Untuk siapa? Untuk kepentingan orang banyak. Apalagi kepentingan yang berkaitan dengan ibadah, lebih-lebih yang berkaitan dengan ilmu yang bisa menyebar. Ya ini bukan promosi, tapi memang seperti itu. Ya, pondok pesantren ini bisa kita bayangkan, ini berkat banyak orang ini. Saya tidak bisa memperinci. Iki sing bondo materinya juga banyak, umat yang tanpa diminta, kita tidak pernah bikin proposal. Otomatis iki sing ikhlas kabeh. Masuk sini dadi bangunan koyo ngene. Belum tenaganya. Konco-konco, dulur-dulur sing mungkin kate nyumbang gak ono, ya wis aku bondo tenaga wae. Durung sing bondo pikiran, bondo sing burung pendapat, durung sing bondo komentar. Bukan akeh kan, komentar itu penting kan ya. Untuk memperbaiki sesuatu itu salah satunya perangkatnya adalah komentar. Ya. Lho iya. Dadi sing mlebu surga lambene tok iku komentar. Ya gak ngono. Hitungane gak ngono ya. Wis pokoke manfaat kabeh kan. Bayangkan ini setiap hari digawe wong ngaji, gawe arek-arek ngaji. Untuk kita ngaji, untuk ya banyak lah pengajian-pengajian berjalan. Ketika itu kita mendapatkan ilmu dari sini, katakanlah santri sing oleh ilmu, santri oleh ilmu, sampai santri ini ilmu iki digawe iki lho ya, sing menyebabkan arek iki iso nglakoni ilmu iki, iku semuanya mendapatkan pahala itu. Sopo iku gurune? Termasuk sing memfasilitasi iki, ya sapa ae nek kene wis wallahu alam, wis gak usah kuwatir. Allah punya kalkulator sendiri. Allah punya cara mengkalkulasi yang gak nutut awaan, gak usah mikir, gak usah melok ngitung. Tapi semuanya yang ikut andil sekecil apapun oleh kabeh. Lu bayangkan kalau ilmu ini tidak berhenti di sini, digomole ambek arek-arek, diulangno. Lho, ayo. Diulangno terus ngalir mendhuwur, sak sembarangi oleh. Iki terus sampai ila yaumil qiyamah, mengalir terus. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk ilmu yang kebaikan yang tidak pernah berhenti adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Makanya Masya Allah ya, saya di forum ini mengapresiasi, saya hanya mendoakan semoga tetap ikhlas konco-konco sing saya lihat di grup bendino itu di rolak Masya Allah sampai gawe pasukan anti sambat, Masya Allah. Ya misalnya sambat gak krungu awaannya nih. Cuma sing pasti sudah mencanangkan pasukan anti sambat. Masya Allah, jazakumullah ahsanal jaza. Wis Allah sing bales, muga-muga cek gak rusak apa sing wis dikurbanno. Jihad itu termasuk jihad. Muga-muga ikhlas minggu tok wis tak dongakno dadi wong ikhlas. Karena ikhlas selamat sing diusahakno, keringete selamat kabeh. Tapi nek gak ikhlas yo eman gitu dia. Ya. Niki ojo gawe alasan aku timbane gak ikhlas wani enggak gula ya. Yo wani njor aku, bapak masih gak ikhlas, ndang mari sing penting. Ya, tapi saya salut lah ya. Ya. Mungkin ya konco-konco pasti juga mikir, Masya Allah, iki bengi ya, woro-woro sopo pasukan anti sambat, Masya Allah ya. Muga-muga ikhlas, muga-muga istiqomah ya. Muga-muga yang lain yang belum sempat bergabung karena si sambatan ya muga-muga bisa bergabung pada pasukan anti sambat ya.
Ya kula selama ini mboten sambat, mesti ae gak melu apa-apa ya gak sambat. Jazakumullah ahsanal jaza ya. Nah ini loh ya, jihad fi sabilillah. Jihad ini penting, bi amwalihim wa anfusihim. Sampai disebut a'dhamu darajatan indallah. Ini derajat yang paling dhuwur orang yang amanu wajahadu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Ini derajat a'dhamu. A'dham ini menunjukkan yang paling. Azim itu agung, a'dham paling agung, darajatan indallah di sisi Allah. Faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang disebut orang-orang faizun, orang-orang menang. Makanya untuk mempertahankan kemenangan, mari kita berusaha saiso-isone istiqomah ya. Terus kita berusaha untuk selalu punya semangat memperbaiki diri ya. Media sarana memperbaiki diri ngaji, harus mencari ilmu, gelem dengan ilmu, dan kita berusaha untuk berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki ya. Di sini disebutkan yang pertama wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ya, bi amwalihim dengan donyone, donya sing paling abot ya. Anfusihim nomor loro donya sing paling abot. Ane kadang berjuang, wah nyawa dikekno tapi nek dhuwit aja dhisik ngono. Lho ya kan, urip ana Islam dihina, dilecehkan, langsung maju ning arep dhewe. Allahu Akbar. Ayo kita berjuang, ini Islam diremehkan, direndahkan. Kita tidak terima. Allahu Akbar, takbir ning arep dhewe. Ya. Bareng dijauhi urunan singitan. Lah iku ono. Nek dhuwit rada abot imane. Tapi ya ndak apa-apa wis, sing penting gelem berjuang ya. Kalau sudah semacam itu ya sudah ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Jadi orang-orang yang berhak masuk surga itu adalah orang-orang yang bisa menggapai kemenangan, orang yang berusaha menang terus duduk Ramadan toh. Mari semangat menang, semangat menjadi juara bertahan ini harus kita pertahankan. Ayo kita istiqomah, ayo kita selalu berusaha menjadi lebih baik, dan ayo kita mau berkorban apapun yang kita miliki. Ya kini duwe donya, ya kita harus berkorban dengan donya. Lek kini duwe tenaga, korban dengan tenaga. Lek perlu dengan nyawa sekalipun kita sanggup berkorban untuk khidmat lil Islam wal muslimin. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga majelis yang kita buka kembali pada malam hari ini diberi kekuatan lahir maupun batin oleh Allah SWT, dijujulkan rahmat dan keberkahan, diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa tetap istiqomah, tetap terjaga keikhlasan dari semua pihak yang melaksanakan majelis ini, dan semoga kelak kita dikumpulkan seperti kita dikumpulkan di majelis ini di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah. Amin ya Allahumma amin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.